Halo movie lovers, kita berjumpa kembali. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe channel ini. Kali ini saya mau merangkum film Wurong Tun 5 yang rilis pada tahun 2012. Wurong Tun 5 adalah sequel dari film Wurong Tun 4, sekaligus prequel dari film Wurong Tun 1. Film ini memiliki 6 series dan series ketujuhnya akan rilis beberapa bulan mendatang. Masih menceritakan 3 bersaudara yaitu Hilliker Brothers yang bernama Sawtooth, Three Finger, dan One Eye bersama pendatang barunya seorang pembunuh berantai bernama Maynard Odets. Baiklah, mungkin cukup untuk perkenalan film ini, langsung aja kami rangkum alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Kredit titel diawali dengan sekelompok cabai gorengan yang sedang melakukan ganti oli di sebuah perkemahan. Mereka berlima sedang mempersiapkan kostum untuk acara festival di sebuah kota kecil bernama Fair Lake di West Virginia. Acara yang meriah setiap tahunnya diadakan bertepatan pada musim Halloween. Seorang reporter berita bernama Kalin yang meliput di lokasi, merasa tidak nyaman dengan kehadiran generasi Aibon yang memperhatikannya sambil ngupil saat siaran berlangsung. Selesai siaran, Kalin memutuskan untuk jogging, namun tiba-tiba ia dihadang oleh Hilliker Brothers. Kalin mengira Hilliker Brothers salah satu kelompok dalam acara festival tersebut, yang berpakaian kostum Halloween. Merasa terganggu dengan kehadiran Hilliker Brothers, Kalin mengacungkan jari tengahnya, membuat Three Finger langsung menikam jarinya hingga putus. Odets yang bergabung dalam pemburuan menghampiri Kalin dan berpura-pura menolongnya. Saat situasi aman, ia pun langsung mengambil kampak dari balik pohon lalu menebas perut dan tangan Kalin hingga tewas. Badly there. Let me fix that for you. It's just one thing I forgot. Mereka langsung membawa mayat Kalin ke markasnya. Odets yang memimpin dalam pemburuan mengatakan pada Hilliker Brothers agar bermain aman dan tidak meninggalkan jejak sedikit pun, karena ia menyadari tempat persembunyiannya dekat dengan kota Fair Lake di mana banyak sekali mobil sheriff berpatroli. A lot fucking closer. And I have never had to move. Because I never leave shit. Billy bersama kerabatnya berangkat menuju Fair Lake untuk menghadiri pesta di malam Halloween, namun saat di perjalanan ia dihadang Odets yang mencoba memburunya. Billy yang kaget langsung membanting setir membuat mobilnya keluar jalur menabrak pohon. Beruntung mereka masih selamat. Odets pun berpura-pura tergeletak di jalan. Saat Billy dan kerabatnya menghampiri, Odets langsung menikamnya namun meleset hingga mengenai tangan Billy. Dan saat terjadi pengeroyokan, Hilliker Brothers sudah siap memanahnya dari jarak jauh menunda karena kedatangan mobil patroli yang dikendarai Sheriff Carter bersama krunya Biggs dalam perjalanan menuju acara pesta di malam Halloween. Saat pemeriksaan, Biggs menemukan narkoba di dalam mobil Billy, lalu mereka semua diamankan ke kantor Sheriff untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sheriff Carter memerintahkan Biggs agar menunggu mobil Derek datang untuk mengamankan barang bukti. Hilliker Brothers yang melihat makanan nganggur langsung memotong kupingnya untuk cemilan. Saat sampai di kantor Sheriff, Billy meyakinkan Sheriff Carter untuk melepaskan teman-temannya. Ia mengakui bahwa narkoba itu miliknya dan bertanggung jawab atas perkaranya. Sheriff Carter yang merasa butuh kamar tidur, sebab ia tahu di luar banyak nyamuk, ditambah ia juga lupa beli obat nyamuk bakar, akhirnya mengeluarkan mereka berempat untuk tidur di losmen yang tak jauh dari kantor Sheriff. Para jurnalis yang tak mengetahui Kalin sudah tewas perannya pun digantikan oleh Marconah di siaran langsung malam festival di kota Fair Lake, Virginia, di mana semua orang yang datang bertema Halloween. Sheriff Carter yang baru mengetahui bahwa Odets masuk dalam daftar pencarian orang dengan kasus pembunuhan, langsung melaporkannya ke pihak tahanan, namun pihak tahanan baru bisa datang keesokan paginya.
Kerabat Billy yang sudah sampai di motel menginap sampai menunggu Billy dibebaskan oleh pengacara serta keluarganya yang menjamin. Sementara itu, Hilliker Brothers mencari cara untuk menyelamatkan pimpinannya dengan merobohkan tiang telepon, lalu menuju pusat listrik di area setempat dengan maksud untuk memadamkan seluruh kota dan menyulitkan Sheriff Carter untuk meminta bantuan. Saat sampai di pusat listrik, Hilliker Brothers memasuki area pembangkit listrik, kehadirannya pun tertangkap CCTV. Penjaga yang melihatnya langsung menghampiri Hilliker Brothers saat sedang menghancurkan panel listrik. Penjaga yang melihat Hilliker Brothers membawa kampak sedangkan ia hanya pentungan hansip, langsung melarikan diri, namun sial ia tertangkap dan disiksa oleh Hilliker Brothers dengan menyetrumnya di pusat pembangkit listrik hingga matang. Saat seluruh isi kota padam, Sheriff Carter semakin cemas akan perkataan Odets yang ingin menghabisi mereka semua, di waktu ketiga muridnya datang menyelamatkannya. Sheriff Carter yang tidak menyadari Biggs sudah tewas, mencoba memanggil kedua krunya dengan walkie-talkie, namun tak direspon. Sheriff Junior yang bertugas berjaga di acara pesta mencari sampingan gadis Falkor untuk menemaninya bermaksiat. Sementara itu, saat Cruz ingin mengantarkan makanan untuk Billy pacarnya, dalam perjalanan dijegat oleh Three Finger yang ingin membunuhnya. Cruz pun berlari namun usahanya sia-sia. Three Finger langsung membunuhnya dengan cara mengenaskan. Jika di seri sebelumnya mereka membunuh hanya untuk santapan, namun sekarang membunuh untuk hiburan, Cruz dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Julian yang khawatir mencoba menyusulnya. Di perjalanan Julian bertemu dengan remaja pemabuk softtek yang melemparinya dengan balon cat. Sesampainya di kantor sheriff, Julian menanyakan keberadaan Cruz yang seharusnya sudah sampai. Mereka belum menyadari bahwa Cruz tewas dalam perjalanan. Odets yang merasa itu perbuatan Hilliker Brothers muridnya, semakin yakin bahwa dirinya akan bebas dari tahanan. Gus dan Lita yang baru selesai latihan kompetensi, diganggu dengan kedatangan Sawtooth dan One Eye. Saat sedang asik menikmati nasi uduk, tiba-tiba One Eye mengetuk pintu. Gus yang mengira One Eye seorang pemabuk yang memakai kostum perayaan Halloween, tidak merasa takut bahkan ia mengusirnya dengan penuh amarah. Lalu One Eye memanggil Sawtooth untuk membawanya pergi. Setelah itu Sawtooth mengecek ke dalam motel untuk membawa yang lainnya. Lita yang mendengar suara Gus histeris, merasa cemas lalu mencoba menghampirinya dengan mengendap-endap. Saat Sawtooth mengecek ruangan kamar mandi, seketika ia terpanah melihat ketampanannya. Lita yang merasa terancam memukul Sawtooth dengan tiang stainless. Lalu Lita mencoba melarikan diri namun Sawtooth mengait kakinya, dan terjadi perlawanan hingga Lita berhasil melarikan diri. Hilliker Brothers menyiksa Gus dengan mengikat kakinya ke pohon, setelah itu memukul tulang kakinya hingga remuk membuat Gus pingsan menahan rasa sakit. Hilliker Brothers menjatuhkan Gus depan kantor sheriff dengan keadaan lumpuh di jalan. Gus yang histeris meminta pertolongan mengundang sheriff bersama yang lain keluar untuk menyelamatkannya. Saat Sheriff Carter mendekati, Hilliker Brothers menabraknya dengan kecepatan tinggi, membuat Gus terlindas hingga tewas lalu Hilliker Brothers langsung melarikan diri. Give me a hand. Sheriff Carter yang merasa perbuatan Odets dengan kelompoknya sudah melewati batas, memutuskan untuk bekerja sama agar tidak ada korban selanjutnya. Sheriff Carter memberikan senapan kepada yang lain untuk menjaga diri dari ancaman Hilliker Brothers. Lalu Sheriff Carter membuat strategi untuk mengambil genset, di mana Julian dan Billy melindunginya dari sudut jendela, sedangkan Moss standby di depan pintu jika Hilliker Brothers menerobos masuk. Setelah menyelinap masuk ke toko peralatan dan mendapatkan genset, Sheriff Carter menghubungi pengawas radio yang sedang asik mengoleskan susu di rokoknya.
Setelah terhubung, Sheriff Carter meminta bantuan oleh sang joki yang bernama Teddy, namun usahanya sia-sia karena Teddy menganggap perkataan Carter hanya lelucon. Setelah ia mengecek bahwa area tersebut sedang ada malam festival dan otomatis banyak polisi berpatroli. Sementara itu Lita berhasil mencapai kantor sheriff. Saat Lita mengetuk pintu, Moss yang terkaget spontan menembak pintu tersebut. Beruntungnya tembakan itu meleset, lalu Lita diamankan oleh sahabatnya. Billy yang khawatir tentang keselamatan Cruz kekasihnya, mencoba memastikan keberadaannya. Meskipun awalnya Sheriff Carter keberatan, seketika luluh mendengar perkataan bijak dari Billy, lalu memberikan Billy senjata untuk berjaga diri. Billy ditemani dengan Julian mencari keberadaan Cruz. Setelah ia tahu Cruz sudah tewas tergeletak di pinggir jalan, ia pun ingin membawanya ke tempat yang lebih layak. Namun saat ingin membawanya, Hilliker Brothers membuat strategi agar bisa menangkap mereka berdua, dengan cara memancingnya untuk mengikuti jejak Three Finger, lalu Sawtooth menangkapnya dari atas, sedangkan One Eye memukul Billy di persimpangan. Setelah tak sadarkan diri, mereka dibawa ke lapangan sepak bola. Tubuh Billy dikubur sampai leher membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun, sedangkan Julian diikatkan kakinya ke tiang gawang agar mereka berdua tidak bisa melarikan diri, saat Three Finger menabraknya dengan traktor giling. Mereka pun siap diolah menjadi bakso. Sheriff Carter kemudian mengirim Moss untuk mencari bantuan dengan membawa mobil patrolinya, sedangkan ia berjaga di lokasi. Saat Moss sudah mencapai jalan raya, tanpa sadar ia menabrak kawat berduri yang dipasang Hilliker Brothers. Moss? Setelah tak sadarkan diri, ia pun dibawa oleh Hilliker Brothers dan dimasukkan ke dalam tong lalu dipanggang hidup-hidup. Mendengar teriakan Moss, Sheriff Carter keluar untuk menyelamatkannya, namun tabung gas yang berada di dekat api lebih dulu meledak membuatnya terpental cukup jauh. Lita yang didoktrin oleh Odex untuk melepaskannya, membuat kesepakatan untuk membiarkannya hidup. Namun saat sel tahanan dibuka, Odex menusuk matanya dengan benda tajam. Sheriff Carter berusaha untuk terus mencari bantuan, namun Hilliker Brothers selalu memantau sampai mereka bisa meloloskan pimpinannya. Three Finger memberanikan diri untuk menghampiri Sheriff Carter, lalu Sheriff Carter menembak kakinya dengan peluru Omega. Namun ternyata itu tidak cukup mempan untuk membuatnya tumbang. Setelah itu terjadi baku hantam yang dimenangkan oleh Three Finger. Sheriff Carter yang tak sadarkan diri langsung diseret dan diikatkan ke dalam sel tahanan dengan tangan terikat. Lalu Odex memberi pilihan dalam kematiannya, dengan cara mati terbakar atau mati dengan senapan yang pelatupnya terikat di kaki. Odex selalu membakar ruangan sel itu yang di dalamnya terdapat Sheriff Carter sudah tak berdaya.
Saat api mulai membesar, Sheriff Carter pun histeris, lalu memutuskan mati dengan menembak dirinya. Lita mencoba melarikan diri dengan mengikuti jalan raya agar mendengar suara mobil yang melintas. Namun ternyata yang datang justru mobil Derek Hilliker Brothers bersama Odets yang meninggalkan lokasi pembantaian massal. Lita pun dibawa untuk wadah ganti oli. Film pun berakhir. Begitulah film Wurong Tun 5 Bloodlines atau garis keturunan yang bisa kami rangkum alur ceritanya. Jika kalian suka silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa kembali.